Halo, Bu Eliza. Bu Eliza, Iya. mulai kah? Bentar, Bunda. Oke, sudah siap. Ibu Kartina. Enggak. Oke. Ya, waktunya paling lama 15 menit ya. Enggak. Ya, Ya, siapkan itu stopwatch-nya, jamnya di depannya. Oke, Bun. Silakan, Bunda. iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita semoga diberi kesehatan. Jumpa lagi di sini dengan Ibu dengan tema yaitu tanaman. Nah, apa tadi anak-anak? Tanaman. Ya, tanaman itu siapa yang menciptakan? Iya, betul. Allah. Allah yang menciptakan tanaman dan makhluk hidup lainnya. Nah, anak-anak di sini ada yaitu hurufnya huruf apa? Huruf T, A, N, A, M, A, N. Ya, tanaman namanya. Nah, sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu kita melakukan apa anak-anak? Berdoa. Sebelum belajar, bacalah bismillah agar terbiasa ingat pada Allah. Bacalah bismillah, satukan niatnya. Semogalah kita dapat ridhonya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak setelah berdoa, mari kita membahas tentang yaitu temanya tanaman. Nah, anak-anak, hari ini kita membahas tentang tanaman hias. Tanaman hias, siapa yang punya tanaman hiasnya di rumah? Oh iya, banyak ya yang punya tanaman hiasnya di rumah. Tanaman hias itu terdiri dari tanaman hias jenis daun dan juga tanaman hias jenis bunga. Nah, hari ini kita membahas tentang tanaman hias jenis bunga jarum-jarum. Nah, di sini Ibu ada menampilkan gambar bunga jarum-jarum. Nah, ada berapa jenis? Nah, coba kita perhatikan. Ada berapa jenis? Iya, ada yang warna apa itu? Putih. Terus warna kuning. Ada yang warna merah dan juga ada warna jingga. Nah, yang terakhir itu ada warna merah muda. Ada berapa tadi ya? Ada putih, ada kuning, ada merah, ada jingga, ada juga warna merah muda. Nah, di sini bagian-bagian bunga. Nah, bagian bunga jarum-jarum. Yang paling atas apa namanya ya? Yang warna merah muda. Nah, apa? Iya, betul. Itu namanya bunga. Terus yang warna itu apa? Warna hijau. Iya, betul. Daun. Dan itu apa namanya sayang? Iya, itu namanya batang. Dan yang terakhir yang ada di dalam tanah apa namanya?
Akar. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai tanaman hias. Nah, apa ini namanya yang Ibu pegang? Iya, bunga jarum. Kalau yang ini warnanya iya, merah. Ini apa namanya? Bunga. Ini apa namanya? Yang warna hijau? Iya, daun. Yang ini? Iya. Apa namanya? Batang. Yang ada di dalam tanah. Yang terakhir, apa tadi? Akar. Nah, itulah tadi jenis bunga jarum-jarum dan juga bagian-bagian bunga jarum-jarum. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan. Nah, apa ya kegiatannya? Nah, coba. Yang pertama kegiatannya yaitu melipat kertas origami menjadi bunga. Nah, yang kedua yaitu kegiatannya meronce bunga jarum. Nah, dan yang ketiga kegiatan kita mencari perbedaan pada gambar yang sama. Nah, kita mencari gambar yang sama pada gambar satu dan gambar yang kedua. Nah, untuk kegiatan yang pertama kita yaitu melipat kertas origami menjadi bunga. Nah, Ibu akan mempraktekannya bagaimana cara melipat kertas origami menjadi bentuk bunga. Yang pertama, bahannya yang kita siapkan yaitu alatnya kertas origami. Terus yang kedua, gunting. Nah, pertama-tama kita ambil yang warna merah, terserah anak Ibu mau warna apa yang ya nak ya. Nah, ini warnanya apa tadi? Merah. Bentuknya segi 4. Nah, pertama-tama kita lipat kertas origami menjadi 2 bagian. Membentuk apa ini? Bentuknya apa? Segitiga. Nah, kita bentuk. Kemudian kita lipat menjadi 2 bagian lagi. Nah, menjadi bentuk segitiga, tapi ukurannya kecil. Nah, kemudian kita buka lipatan. Nah, kan ada garis tengahnya. Nah, kita lipat bagian kanan mengarah ke atas, tarik ke atas, rapikan. Nah, kemudian bagian kirinya sama, kita lipat juga. Nah, membentuk. Nah, sudah membentuk bunga. Tapi supaya cantik kita lipat bagian kanannya ke arah belakang. Nah, seperti itu juga di sebelah kirinya. Kita lipat ke belakang. Iya, nah sudah jadi. Nah, bentuk bunga. Terus kita letakkan dulu. Kemudian kita bentuk tangkai dan daunnya. Nah, pertama-tama kita lipat juga menjadi bentuk segitiga. Nah, bentuk segitiga seperti tadi. Kemudian kita buka lipatannya. Nah, kan ada garis tengahnya. Nah, kemudian kita tarik ke atas, kita lipat. Nah, kita lipat. Nah, jadi seperti ini. Lalu, kita lipat bagian kirinya sama. Nah. Lalu, bentuk apa ini anak-anak? Bentuk seperti apa?
Iya, betul. Seperti layang-layang. Nah, kita lipat ke dalam. Nah, kita lipat. Kemudian kita buka lagi. Kita ambil bagian kanan, kita lipat. Nah, iya. Lalu lipat lagi bagian kirinya. Nah, lalu kemudian kita lipat di tengah. Nah, kita rapikan. Kemudian kita lipat lagi. Nah, kita lipat bagian kanan lagi seperti tadi. Nah, kita rapikan. Kemudian kita lipat lagi bagian kirinya. Nah, kita rapikan. Nah, terus kita lipat. Ada bagian tengah. Nah, kita lipat. Seperti ini. Kemudian Umi, lipat ke. ketemu saya kan? Nah, jadi deh tangkai dan daunnya. Nah, kita ambil bunganya, lalu kita gunting bagian ujungnya. Iya. Berapa lagi nih, Ari? 15. 15 ya? Masukkan ke tempat guntingan tadi. Tara, jadi deh bunga. Nah, bisa kan anak-anak? Oh, pasti bisa. Anak hebat pasti bisa. Nah, lanjut lagi kegiatan keduanya, yaitu meronce bunga jarum-jarum. Nah, di sini ada bahan-bahannya, yaitu seperti bunga jarum-jarum, benang nilon, dan juga gunting. Saya belum baca sampai ke bab 4. Bagaimana caranya? Nah, Ibu ajarkan, Ibu praktekkan ya. Kalau saya buka, saya pusing baca jadi. Ambil bunga jarum-jarum. Satu, kemudian ambil benang sarinya. Nah, kita lepas benang sarinya. Enggak ditentukan sisinya berapa, tergantung bagaimana alasan kamu. Kita masukkan benang nilon. Bapaknya salah gitu. Masukkan benang nilonnya. Oke, saya berhenti baca. Baru pas yang itu saya ubah lagi. Ke dalam bunga jarum. Nah, saya mudah-mudahan saya tidak ada tugas baru nanti hari Sabtu, jadi semua yang numpuk sana Ambil tiap hari lagi bunganya, kita lepas tiap hari saya bawa karena ini nyambung terus. Ya, itu saya ada tugas lagi dari minggu saya bisa baca semua. Kemudian semua itu baru saya masukkan. Diperbaiki. Ya, Pak. Oke, ya. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, rancangannya bisa kita buat gelang dan juga bisa buat kalung, tergantung selera anak-anak ibu di rumah, ya. Nah, begitu cara meronce bunga jarum. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu mencari perbedaan antara gambar satu dan gambar yang kedua. Nah, anak ibu di situ mencari perbedaannya, kemudian memberi tanda silang pada gambar yang berbeda. Nah, kemudian anak ibu mewarnainya sesuai kehendak kalian. Nah, terserah kreativitas kalian mau warna apa, ya. Nah, itu kegiatannya. Nah, itulah kegiatannya dari melipat kertas origami menjadi bentuk bunga.
Kemudian kegiatan keduanya meronce bunga jarum-jarum. Kegiatan yang ketiganya tadi mencari perbedaan pada gambar yang sama. Nah, senang anak ibu? Senang melakukan kegiatan? Iya, senang. Semangat? Kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk, tepuk semangat. 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 Nah, tadi kita membahas tentang tema yaitu tumbuhan. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah. Nah, ada jenis bunga ada jenis tanaman yaitu tanaman hias. Dua jenis tanaman hias. Ada tanaman hias jenis daun dan ada juga tanaman hias jenis bunga. Nah, adapun bagian-bagiannya yang di atas yang cantik warnanya apa namanya? Bunga. Kemudian yang warna hijau. Yang warna hijau apa namanya? Apa namanya sayang? Iya, daun. Kemudian tempat daun ini apa namanya? Batang. Dan terakhir yaitu yang di dalam tanah apa namanya? Akar. Nah, kita selesai sudah melakukan kegiatan hari ini. Semoga anak ibu merasa senang. Anak ibu pasti bisa karena anak hebat pasti bisa. Iya. Sesudah melakukan kegiatan, apa yang kita lakukan? Berdoa. Nah, yuk kita sama-sama berdoa. Gerakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak mau bertanya dulu, saya. Mana Bu? Saya dulu. Kita dulu. Lagi Pak. Oh, saya dulu Bu ya. Ya, silakan. Kasih Bu. Ke Kartina ya. Tunggu Pak. Di TK apa? Di kabupaten mana Bu ngajarnya? Di TK Melati, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Bapak. Kabupaten Balangan. Nggih. Tapi saya tinggalnya di Barabai. Beda kabupaten sama sekolah. Nggih. Berapa jauh jaraknya, Bu? 20 kilo, Pak. Aduh, jauh sekali ya. Nih. Jadi setiap harinya ketika pembelajarannya luring sebelum ada pandemi corona, Ibu naik transport apa, Bu? Pakai sepeda motor, Bapak. Oh, sepeda motor. Nggih. Iya. Baik, Bu. Untuk tahap 2, ini karena ada pendalaman yang kami harus bertanya-tanya ke Ibu ya, berdasarkan pengalamannya dalam apa namanya melakukan tugas profesinya sebagai seorang guru TK, guru PAUD, dan juga sudah menjalani proses apa namanya PBG ya, sudah proses PBG sebelumnya, sehingga ada beberapa hal yang kami ingin tanyakan ya. Yang pertama, apa tadi temanya tadi tentang tanaman ya? Nggih, tanaman. Subtemanya apa tadi, Bu? Tanaman hias, Bapak. Subnya apa? Bunga jarum-jarum. Ya. Bunga jarum-jarum ya di Biasanya Sulawesi. Bunga asoka, Di Sulawesi Pak. Selatan nggak? Ya, di Sulawesi Selatan namanya bunga asoka, Bu. Di sini namanya bunga jarum-jarum, Pak.
Oh iya. Oh itu bahasa bahasa Banjarnya ya? Nggih, nggih. Oh iya. Makanya tadi saya pelototin itu. Ini kok mirip bunga soka ya? Kenapa namanya berbeda? Katanya biar saja itu namanya bunga jarum-jarum sesuai dengan Ya. keadaan di tempat. Nggih, Oh iya. nggih. Oke, itu kan memang salah satu apa namanya? Salah satu prinsip dalam pembelajaran anak usia dini kan. Jadi harus disesuaikan dengan konteks di mana anak itu bertempat tinggal kan. Ya. Nggih. Jadi Iya. kalau di sini orang tidak mengenal itu, Bu. Apa itu bunga jarum-jarum? Yang dikenalnya bunga soka. Jadi TK di Sulawesi Selatan, apalagi di Makassar itu eh, tidak ada temanya tentang bunga jarum-jarum, Bu. Baik, Nggak Bu. ada. Eh, Ibu Kartina, di dalam Ibu menyiapkan atau mendesain perangkat pembelajarannya ini, sampai kepada Ibu melaksanakan praktik pembelajarannya, itu Ibu menggunakan teori belajar dan pembelajaran apa, Ibu? Konstruktivisme, Pak, yaitu mengedepankan Konstruktivisme. peningkatan Ya. perkembangan logika. Tentang Apa konsep bisa dijelaskan dengan satu kalimat sempurna, Bu? apa, Bapak? Coba dijelaskan dengan satu kalimat yang lengkap. Ya, saya Tentang menggunakan ya, teori ya, belajar konstruktivisme adalah teori belajar konstruktivisme adalah mengedepankan peningkatan perkembangan logika konseptual dalam belajar anak. oh ya, bisa di stop share dulu ini supaya saya bisa melihat jelas wajah Ibu. Apa, Pak? Bisa di stop share ini slide-nya. Oh, nggih, nggih, nggih. Gimana nih? Gimana caranya, Pak? Oh, nggih. Kan tadi Ibu yang share screen kan? Nggih, nggih. Iya. Terus Masih keluarnya pilih. gimana nih? Gimana keluarnya, Pak? Tadi Ibu sendiri kan yang share ya? Atau ada asistennya, Bu? Saya sendiri, Pak. Oh iya, berarti Ibu yang harus bertanggung jawab, Bu. Mengeluarkan Please, kayak mengeluarkan nih. Coba. di pojok atas, tengah, di samping warna hijau, Yang warna hijau. pojok Oh, nggih, 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 Pak. sorry, bagian atas ada warna hijau. Iya, Di situ ada kata stop share. stop share. Ya, cari di situ, Bu, di dalam titiknya itu view option. Ya, kenapa ada, Pak? Nah, ada dapat. Oh, di mana ya stop share-nya ya? Yang warna hijau di bawah. Mohon maaf, Bapak. Ya, ya. Oh, tidak bisa ini. Harus hostnya ya. Saya tidak bisa men-stop share di sini. Oh, nggak ada. Nah, ya. Sudah, Pak. Mohon maaf, Bapak. Ini latarnya saya lagi di sawah ini, Pak. Oh iya. Bodoh. Pantas tadi ada pot bunganya Iya. karena lagi di sawah. Mencari sinyal, Pak, yang bagus. Iya, Terpal ya itu, terpal ya Bu ya. Iya, Pak. Iya, Bu. itu atap Betul-betul kodong perjuangan. Semangat Bunda. perjuangan. Pak, Ibu. Mulai sinyalnya sudah mulai terganggu ini. Untungnya Iya. sudah selesai presentasi. Ini mendung harinya, Pak. Jadi bermasalah Oh iya. sinyal. Ya. Oke, secepatnya Coba Pak. ya, coba lanjutkan cepat itu tadi. Apa itu tadi? Konstruktivisme adalah teori belajar. Teori belajar yaitu teori belajar konstruktivisme yaitu mengedepankan peningkatan perkembangan logika konseptual dalam belajar anak. Nah, coba tunjukkan, Bu, yang mana di situ tadi yang menggambarkan ya.
atau mengindikasikan adanya konstruktivisme dalam aktivitas pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, di sini yaitu tentang tema tanaman saya menggunakan medianya langsung, Bapak. Medianya langsung yaitu tanaman. Nah, terkonsep dalam belajar yaitu menjelaskan tentang tanaman, apa tanaman hias, jenis tanaman hias, dan juga bagian-bagian bunga jarum-jarum, Pak. Coba disesuaikan tadi dengan pengertian yang Ibu ceritakan. Sesuaikan. Mengedepankan peningkatan perkembangan logika nyata, berarti menggunakan media nyata, Pak, dan terkonsep dalam belajar anak. Konstruk itu berarti anak itu apakah gurunya yang membentuk konstruksi berpikir anak atau anak sendiri yang membangun pengetahuannya, Bu? Anak sendiri membangun dengan melihat medianya langsung, Pak. Nah, itu contohkan. Coba Ibu contohkan, Bu. Contohkan di dalam aktivitas pembelajaran Ibu dan aktivitas belajar anak. Dalam aktivitas, anak menyebutkan bagian-bagian dari bunga jarum-jarum. Iya. Oke, jadi anak mengetahui. Jadi Ibu itu kan menunjukkan medianya kan? Ya, baik media maupun media benda langsungnya, ya. Disuruh menyebutkan, ya. Jadi sebenarnya Ibu hanya merangsang anak supaya mengetahui. Jadi anak itu nanti dia menginternalisasi itu, Bu, atau memasukkan tadi apa namanya bagian-bagian pohon itu, bagian-bagian tanaman itu di dalam pengetahuannya, ya. Oh, ternyata ya bunga itu ada bagian-bagiannya, mulai dari apa namanya daun, batang sampai ke akar yang di bawahnya. Nah, sehingga pengetahuan anak itu juga dia gunakan untuk melihat pohon yang lain selain bunga jarum-jarum, ya. Jadi anak sendiri pikirannya, Bu, ya. Ya, menalar sendiri. Ya. Ya, bedanya apa, Bu, itu dengan behaviorisme, Bu? Kalau Dengan teori behaviorisme. Kalau bedanya apa? behaviorisme yaitu perubahan tingkah laku anak, Pak. Ya. Maksudnya interaksi dengan lingkungannya. Jadi bedanya di mana, Bu? Jadi bedanya yaitu di sini kan teori behaviorisme yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan konstruktivisme mengedepankan perkembangan logika dan konseptual dalam belajar. Nah, coba Ibu gunakan dengan bahasanya Ibu sendiri. Dibahasakan sendiri. Behaviorismenya seperti apa? Bedanya dengan konstruktivisme seperti apa? Jadi bedanya antara kan behaviorisme tingkah laku, tentang tingkah laku, sedangkan konstruktivisme perkembangan logika dan konseptual belajarnya. Konsepnya tadi yang behaviorisme tadi ada kata lingkungan, Bu, ya? Pengaruh lingkungan. Iya, pengaruh lingkungan. Nah, kalau konstruktivisme apakah menekankan pengaruh lingkungan atau tidak? Melihat secara logika. Ya, maksudnya kalau konstruktivisme yang aktif itu anaknya atau lingkungannya atau gurunya? Anaknya, Pak. Nah, itu bedanya di situ, Bu, ya? Iya, ya. Kalau konstruktivisme itu pengaruh lingkungan. Ya, cara mengajar guru, ya, strategi pembelajaran digunakan, perangkat pembelajaran digunakan, metodenya, ya. Iya, Pak. Tapi kalau konstruktivisme dia melihat bahwa anak itu yang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Jadi lingkungan
tidak terlalu mempengaruhi anak, tapi anak sendiri mencari pengalamannya, membangun pengetahuan itu melalui pengalaman yang dia peroleh. Jadi anak yang aktif, ya. Banyak secara langsung. Kalau Frisma itu gurunya harus aktif juga, bahan perilaku atau pengetahuan pada anak didik, ya. Jadi itu berbeda, itu adalah dua aliran teori belajar yang berbeda, ya. Jadi itu harus dipahami, Bu, supaya Ibu mengajar itu ada landasan teorinya, ya. Tidak kemarin yang saya uji, dia katanya mengajar tidak pakai teori, hanya pakai naluri saja. Pakai insting jika katanya. Satu yang ujian di angkatan pertama. Iya, Pak. Oke, itu penting, Bu, ya. Ya, karena Ibu kan mau menjadi guru yang profesional yang bersertifikat, jadi harus mengetahui teori belajar anak usia dini, ya. Iya, Pak. Oke, itu hanya dua. Sebenarnya masih banyak teori yang lain. Nanti mungkin Ibu Ajar akan tanya. Ada hafal, Pak. Baik. Kemudian dalam Ibu mengembangkan perangkat pembelajarannya, yang mana yang membuktikan bahwa Ibu menggunakan pendekatan TPACK, Bu? Saya menggunakan teknologi, yaitu tadi saya tampilkan PowerPoint. Nah, dalam pedagogiknya yaitu harus sesuai dengan karakteristik anak, yaitu tentang materi tadi, sesuai dengan karakteristik anak didik kita. Yaitu tentang tema tanaman dan bagaimana saya sesuai dengan materi, itu sesuai dengan karakter materi yang kita bawa itu, Pak. Disesuaikan juga dengan karakter atau karakteristik anak didiknya? Iya, disesuaikan dengan karakteristiknya. Kalau yang terkait dengan content knowledge yang mana? Apa, Pak? Content knowledge-nya? Konten. Kan TPACK, Bu, toh? CK-nya belum dijelaskan. Yaitu pengembangan perangkat yang memunculkan anak dapat kreatif, belajar kreatif, yaitu seperti anak melakukan kegiatan meronca, juga kegiatan melipat kertas tadi, anak harus dituntut kreatif, Pak. Yang terkait dengan content knowledge, ya. Pengetahuannya, Bu, bukan critical thinking-nya, Bu, bukan creative thinking-nya, ya. Pengetahuannya yaitu pengetahuan tentang macam jenis tanaman hias tadi, terus bagian-bagian bunga, gitu, Pak. Oke, cukup dari saya, Bu Hajarah. Enggak. Oke, terima kasih, Pak. Saya kira saya hanya sedikit ya, karena sudah mewakili tadi Pak Usman. Iya. Oke, saya hanya mau menanyakan dari beberapa kegiatan tadi, Ibu menilai beberapa aspek perkembangan anak, ya kan ya? Iya. Nah, Ibu menilai itu menggunakan instrumen apa saja, Bunda? Instrumen penilaian yaitu checklist dan hasil karya. Oke, hasil karya itu apa sih, Bunda? Hasil karya itu yang misalnya anak membuat bunga dari kertas origami ini tadi, yaitu buatan dari anak, itu hasil karya dari anak sendiri. Oke. Kemudian hasil karya itu apakah menggunakan rubrik penilaian, Bunda? Iya, menggunakan. Oke. Kemudian selain catatan anekdot, itu catatan anekdot apakah dinilai tiap hari, Bunda, atau bagaimana? Kalau daring ini tidak maksimal, Bun, menilai catatan anekdot anak. Kenapa? Karena kita tidak secara langsung melihat anak,
yang hanya dikirimkan itu lewat WhatsApp itu kegiatan video dan juga foto kegiatan anak. Jadi tidak maksimal menilai dengan catatan anekdotnya begitu. Tapi ini kan, tapi dilakukan meskipun Iya, mungkin iya, tidak Bunda. maksimal. Iya, Ya, Bunda. itu maksud saya, Iya, dilakukan. Dilakukan. Jelas, namanya juga teknologi ada kekurangan-kekurangan, Iya. ada Iya, kelebihan-kelebihannya. Bunda. Ini di tempat saya ini beberapa saja yang punya HP Android. Oh, gitu. Jadi Ibu mengajarnya menggunakan apa? Jadi menggunakan apa? Itu secara home visit, Bunda. Home visit. Oh, home visit. Nggih. Jadi tidak pakai WA atau pakai telepon, minimal lah telepon. Nggih. Di situ zona hijau ya? Iya, zona merah, Pak. Ada dekat sekolah tuh ada yang 5 orang yang kena. Ini nanti dibekukan sekolahnya kalau mengunjungi anak-anak di rumah. Protokol kesehatan. Memperhatikan protokol kesehatan. Oh ya. Nggih. Oke, mudah-mudahan anak-anaknya sehat semua. Nggih. Oke, Bunda, terima kasih. Saya kira itu sudah cukup dari saya. Nggih, terima Oke, kasih. silakan. Iya, Bunda. Silakan live dari live ya, dari. Matikan dulu rekornya, Ibu. Apa, Bun? Matikan, tindis dulu rekor. Matikan. Stop. Iya. Nggih.